Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharatul Mazani dengan NIM 2323150095. Kelas HTN 5B, semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis, fungsi, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Baiklah, jenis peraturan perundang-undangan tingkat pusat, yaitu ada undang-undang. Undang-undang merupakan hukum tertinggi dan dasar negara. Yang kedua itu ada peraturan pemerintah atau PP, dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan amanat dari undang-undang. Yang ketiga, peraturan Presiden atau Perpres, peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang. Yang keempat itu adalah peraturan menteri atau permen. Peraturan menteri atau permen, peraturan perundang-undangan yang setingkat lebih rendah dari peraturan presiden. Dan yang kelima itu ada peraturan LPNK atau Dirjen dan Badan Hukum Negara. Peraturan LPNK atau disebut dengan Peraturan Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. Baiklah, itulah jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang ada di tingkat pusat. Di sini ada jenis-jenis peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Yang pertama itu adalah Perda Provinsi. Perda Provinsi yaitu peraturan yang dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi persetujuan bersama kepala daerah. Yang kedua, Perda Kabupaten atau Kota. Perda Kabupaten atau Kota yaitu peraturan yang dibentuk oleh Bupati atau Wali Kota. Dan yang ketiga itu ada Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Kepala Daerah yaitu adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan kabupaten atau kota. Dengan dasar pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dan itulah jenis peraturan perundang-undangan yang ada di tingkat daerah. Baiklah, di sini ada fungsi masing-masing peraturan, yaitu undang-undang. Undang-undang yaitu untuk mengatur hal pokok. PP, peraturan pemerintah, yaitu penjabaran undang-undang. Perpres, peraturan presiden yaitu pelaksanaan kebijakan. Permen atau dirjen, yaitu teknis operasional. Dan perda, peraturan daerah, yaitu otonomi daerah. Dan itulah fungsi masing-masing peraturan. Dan di sini ada materi muatan peraturan. Undang-undang sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang 1945. Yang kedua itu ada materi muatan peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Itulah prinsip dan sesuai fungsi dan kewenangannya. Dan di sini ada asas pembentukan peraturan yang baik. Menurut Van der Vels dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan yaitu 1. Kejelasan tujuan, 2. Kelembagaan tepat, 3. Kesesuaian jenis dan materi.
Keempat, dapat dilaksanakan. Kelima, kedayagunaan. Keenam, kejelasan rumusan. Dan yang ketujuh itu keterbukaan. Baiklah, itulah asas pembukaan peraturan yang baik. Dan di sini ada penerapan asas di Indonesia, yaitu yang pertama itu adalah efektif dan efisien. Yang kedua ada transparan. Yang ketiga itu responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat. Dan yang terakhir itu ada sesuai hierarki dan kewenangan. Itulah penerapan asas di Indonesia. Fungsi undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpru. 1. Menyelenggarakan peraturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas-tegas menyebutnya. 2. Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam batang tubuh pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya. 4. Pengetahuan di bidang materi konstitusi. Baiklah, yang ini adalah fungsi peraturan pemerintah, yaitu 1. Peraturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas menyebutnya. 2. Menyelenggarakan peraturan lebih lanjut ketentuan lainnya dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya. Fungsi peraturan presiden. 1. Menyelenggarakan peraturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. 2. Menyelenggarakan peraturan lebih lanjut ketentuan lain dalam peraturan pemerintah. Fungsi peraturan menteri. Fungsi peraturan menteri yaitu ada 3. Yang pertama, menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah di bidangnya. 2. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan presiden. 3. Menyelenggarakan peraturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya. Fungsi peraturan kepala lembaga pemerintahan non-kementerian, yaitu ada 2. Yang pertama, menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya. Yang kedua itu menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan presiden. Di sini fungsi peraturan Direktur Jenderal atau dalam kurung kementerian, yaitu ada 2. Yang pertama, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis peraturan menteri. Dan yang kedua itu menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan adalah peraturan menteri. Fungsi peraturan badan negara, yaitu ada 2. Yang pertama, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang mendistribusikan dan peraturan pemerintah yang bersangkutan. 2. Menyelenggarakan secara umum dalam rangka penyelenggaraan fungsi dan tugasnya. Fungsi peraturan daerah, yaitu ada 2. Yang pertama, penyelenggaraan peraturan dalam rangka
otonomi daerah dan tegas pembentukannya. Yang kedua, penyelenggaraan pengaturan sebagai penjabatan lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Fungsi peraturan kepala daerah, yaitu ada dua. Yang pertama, menyelenggarakan peraturan dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah yang bersangkutan. Yang kedua, menyelenggarakan pengaturan atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu ada 4. Yang pertama, materi muatan undang-undang sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, materi muatan undang-undang sebelum perubahan lainnya Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, materi muatan undang-undang sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir itu ada materi muatan undang-undang sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas peraturan perundang-undangan yang baik adalah suatu pedoman, suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan yang baik, yaitu ada 5. Yang pertama, asas tujuan yang jelas. Yang kedua, asas organ atau lembaga yang tepat. Yang ketiga, asas perlunya pengetahuan. Yang keempat itu asas dapatnya dilaksanakan. Dan yang terakhir itu asas ada asas konsensus. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, yaitu ada 8. Ya. Yang pertama, asas tujuan yang jelas. Kedua, asas organ atau lembaga yang tepat. Yang ketiga, asas perlunya pengaturan. Yang keempat, asas dapatnya dilaksanakan. Yang kelima, asas dapatnya dikenali. Yang keenam, asas perlakuan yang sama dalam hukum. Yang ketujuh, asas kepastian hukum. Dan yang terakhir, asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, itu ada 6 asas undang-undang yang baik. 1. Asas kejelasan tujuan. 2. Asas kelembagaan. 3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan. 4. Asas dapat dilaksanakan. 5. Asas kejelasan rumusan. Yang terakhir, asas keterbukaan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas kejelasan, asas kelembagaan, asas kesesuaian antar jenis, dan materi muatan. Asas kedayagunaan, asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.